akan terjadi juga di tahun 2025 ini, dan aku melihat di sini akan ada badai matahari yang aku prediksikan di sekitar bulan 6, bulan 7. Ini juga badai matahari ini nanti akan menyebabkan akan mempersulit komunikasi dan akan mati ya internet, listrik semuanya, dan akan adanya penurunan gravitasi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, seorang peramal meramalkan akan terjadi bencana besar di tahun 2025, tepatnya di bulan 6 atau di bulan 7 katanya. Dan akan terjadi seperti badai matahari, gunung meletus, air laut, dan juga bahkan dia mengatakan akan terjadi putusnya koneksi internet. Jadi kita tidak bisa menggunakan alat elektronik yang biasa kita pakai seperti HP dan yang lainnya. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu videonya. Fenomena di tahun ini, kemudian ada beberapa meteor yang akan juga ini dari langit, kemudian juga akan turun ke bumi ya, ke bumi kita, dan akan ada ledakan yang luar biasa yang akan terjadi juga di tahun 2025 ini. Dan aku melihat di sini akan ada badai matahari yang aku prediksikan di sekitar bulan 6, bulan 7. Ini juga badai matahari ini nanti akan menyebabkan kita akan kehilangan satelit untuk komunikasi. Tentunya juga akan memporak-porandakan perekonomian ya, dan ini juga akan terjadi di tahun 2025. Aku prediksi karena ini sudah dekat, kemungkinan di 2025 kalau misalnya meleset di tahun 2026, dan ini juga tentunya akan mempersulit komunikasi dan akan mati ya internet, listrik semuanya, dan akan adanya penurunan gravitasi bumi yang akan merusak navigasi untuk kendaraan-kendaraan di udara, seperti kecelakaan pesawat juga akan marak di tahun 2025 ini. Kemudian kalau dari laut, tentunya dengan gelombang laut yang saat ini ya, pusaran air yang begitu besar ini, tentunya juga di wilayah perairan juga akan berdampak kepada perjalanan yang sedang melakukan perjalanan di laut. Juga akan ada nanti di tahun ini juga kapal laut yang akan tenggelam, akan memakan korban jiwa yang banyak. Kemudian juga akan ada pergeseran bumi, sebab di sini pusaran yang tinggi ini masih akan menggeser wilayah bagian ini, akan ada Pulau Jawa itu akan terpisah, kemudian ada di Sumatera juga akan terpisah beberapa pulau. Seorang peramal khususnya di Indonesia ini dipercaya oleh beberapa orang ya. Bukan hanya orang muslim saja, orang non muslim pun mempercayai adanya ramalan ini, apalagi yang disampaikan oleh atau yang menyampaikannya ini seorang muslim gitu kan. Jadi orang Islam ini mudah terpercaya oleh ramalan-ramalan yang dikatakan orang-orang seperti ini. Tetapi seperti kita ketahui ya, bahwasanya kita seorang muslim tidak boleh mudah percaya atau dilarang percaya dengan peramal atau dukun, karena sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa mendatangi dukun atau peramal kemudian ia membenarkannya, percaya, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an gitu kan. Jadi kita sebaiknya memang cukup harus tetap waspada dengan adanya ramalan-ramalan oleh siapapun itu yang memberitakan. Tapi sebagian orang mengatakan bahwasanya seorang peramal itu bukan atas dirinya sok tahu atau yang lainnya, tetapi peramal itu juga ada yang mengatakan bahwa dia itu melihat kejadian sebelumnya, seperti merangkum berita-berita, merangkum dari kejadian berita yang sebelumnya, kemudian ia rangkum apakah yang akan terjadi di kemudian hari, maka dia merangkumnya. Seperti contohnya kejadian yang diprediksi oleh BMKG seperti cuaca, apa yang akan terjadi, gempa, tsunami, yang lainnya. Nah, disitulah sebagian orang mengatakan bahwa peramal itu merangkum atau melihat dari sebuah sebuah berita-berita. Jadi mereka itu peramal merangkum dari berita-berita yang diberitakan oleh media-media atau mencari informasi dari BMKG. Maka dari itu seorang peramal biasanya apa yang dia ramalkan itu terjadi karena memang sebelumnya dia sudah melihat atau merangkum dari apa yang ia lihat berita BMKG, apakah besoknya akan terjadi. Dan disitulah biasanya secara kebetulan para peramal ini betul tebakannya gitu kan. Tapi tetap kita sebagai orang muslim tetap harus waspada dengan adanya apa yang diberitakan oleh media-media maupun
peramal tersebut tetap harus waspada dan tetap menjaga diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab ya teman-teman. Baik percaya atau tidak itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas kita tetap waspada, baik itu siapapun itu yang memberitakan, mau itu peramal, mau itu siapapun itu, tetap harus menjaga waspada. Yang penting kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.